Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Selamat bekerja, selamat berkarya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan hikmah itu tadi. Amal jariyah. Dan amal jariyah punya gaji semua masalahnya. Kalau nggak punya gaji saya nggak berani nih. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Mas. Silakan Mas Supri. Apalagi kalau rapot pendidikan kan dikunci dengan login ID belajar platform cerdas. Apa ini kan ini dijual adalah secara singkat ditanya katanya. Platform yang dikembangkan oleh BPMP Kepri untuk memenuhi tusi. Tugas dan fungsi BPMP adalah salah satunya melakukan advokasi kepada pemerintah daerah. Nah, jadi kita mengembangkan inovasi berdasarkan 3 dokumen. Yang pertama adalah rapor pendidikan. Nah, rapor pendidikan sebagaimana yang sudah diketahui itu adalah salah satu hasilnya dari pelaksanaan asesmen nasional tahun 2021. Nah, rapor pendidikan itu kita rangkum, kita ringkas, dan kita identifikasi menurut SPM atau standar pelayanan minimum berdasarkan Permendagri nomor 59 tahun 2021. Nah, jadi kita identifikasi antara rapor dengan Permendagri. Nah, setelah diidentifikasi yang belum memenuhi SPM itu pemenuhan kegiatannya melalui dokumen yang ketiga dari Kepmendagri nomor 050/5889. Nah, jadi kita sifatnya menjembatani dari update dari hasil rapor pendidikan, identifikasi sesuai SPM, kemudian rekomendasi sesuai Kepmendagri 0. Nah, dulu kan ada rapat komunikasi lintas sektor. Maka Bapak Ibu nanti ambillah platform itu, kemudian silakan dicek. Tapi konsekuensinya ya harus ada sedikit input nanti, ada tambahan-tambahan karena migrasi datanya tidak sesuai. dia migrasi dari nasional ke masuk ke Baik, sebentar Pak. Permasalahan tersebut, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menawarkan sebuah inovasi yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga tepat sasaran. Inovasi ini akan dituangkan dalam sebuah platform yang diberi nama Cempedak, yang merupakan akronim dari Cek Mutu Pendidikan Daerah Kepri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak launching platform Cempedak oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu. Saya berikan penjelasan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian selaku aparatur sipil negara, sama dengan kami-kami yang duduk di sini, mendapatkan platform anggaran itu dari 2 pos, APBN, APBD. APBN maupun APBD dikonsentrasikan dalam keuangan daerah, namanya dana alokasi Khusus. Sampai di sini paham dulu ya Pak ya. Dana alokasi umum itu bagian tak terpisahkan APBD, duit yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Bapak Ibu sekalian untuk 3. 1. Gaji Bapak Ibu sekalian. 2. Percepatan program yang ada di pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM. IPM itu 3. Ada kesejahteraan, ada kesehatan, ada pendidikan. Konsentrasi terbesar daripada IPM melalui daun 20% itu uang urusan pendidikan. Kontrak kinerjanya bupati, wali kota, gubernur itu jelas, namanya kontrak kinerja pemerintah daerah yang tertuang dalam Permendagri. 1. Uang yang digelontorkan untuk pendidikan itu
harus mampu memenuhi SPM, standar pelayanan minimum. Pemerintah daerah itu ada 9 indikator. Pemerintah provinsi ada 14 indikator. Itu harus terpenuhi. Yang selanjutnya, uang-uang yang sudah disusun itu dialokasikan berdasarkan peruntukannya. Khusus untuk sertifikasi ada bagian peruntukannya. Untuk BOS, BOP, BAK, PIP, KIP ada peruntukannya. Jadi uang yang diberikan itu sudah ada kontrak politik dan kinerjanya. Kemudian pemerintah daerah memiliki sumber daya untuk mengelola di dalamnya itu. Nah, terkait dengan pelaksanaan pendidikan, pemerintah pusat melalui RI 1 yang dieksekusi oleh Kemendikbudristek meluncurkan tahun 2021-2022 dengan Merdeka Belajar. Jadi uang-uang itu tadi di dalamnya itu Pak, untuk mendukung proses Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar itu ada seri-serinya. Seperti sinetron, itu thriller. Ada seri 1 sampai seri 22. Semua yang hadir di ruangan ini orang pendidikan. Kalau thriller ini tak paham, perlu pertanyaan kepada pemerintah daerah. Karena yang didukung itu Bapak Ibu digaji itu untuk mendukung proses itu. Maka setelah dianalisis, ternyata perencanaannya, penatausahaannya, pelaporan sekolahnya dengan platform-platform yang sudah disiapkan itu belum sampai ke level daerah. Salah satu tujuannya seperti itu. Platformnya banyak. Bapak Ibu berbicara BOS, ada platform. Ibu berbicara DAP, ada platform. Ibu berbicara Dapodik, ada platform. Ibu berbicara kurikulum merdeka, ada platform. Ibu berbicara program sekolah penggerak, ada platform. Bapak-bapak sekalian berbicara program guru penggerak, ada platform. PPDB, ada platform. Semuanya platform. Itu yang disebut dengan digitalisasi organisasi. Sesuatu yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimulai pada fase pasca pandemi. Sementara kebanyakan 514 kabupaten kota belum beranjak mengikuti proses perubahan yang dinamis ini. Semuanya masih menggunakan manual, semuanya masih menggunakan konvensional, sementara tuntutannya harus digital organisasi. Disebut platform. Platform itu adalah media untuk efisiensi biaya, waktu, kecepatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, BPMP juga diminta oleh kontrak kinerja. Anda jangan hanya menyampaikan platform-platform, tetapi parsial. Anambas sendiri, Natuna sendiri, Karimun sendiri, Lingga sendiri, dan sebagainya. Harus ada yang menjembatani. Khusus bidang pendidikan, ada rapor mutu satuan pendidikan yang terpotret melalui rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu sudah memotret semua hal. Tetapi
ketika rencana anggaran sekolah atas rapor pendidikan itu masih konvensional, kawan-kawan di pemerintah daerah yang di Bapeda dengan kawan-kawan TAP kebingungan bagaimana menyusun arkas-arkas ini menjadi kolektivitas secara majemuk di pemerintah daerah markas itu untuk melahirkan sub-sub indikator kegiatannya. Ini yang belum ada, ya toh ya. Semuanya konvensional, tebak-tebak, lempar-lempar si buah manggis. Syukur-syukur kena buat kegiatan A, kegiatan B, tapi tidak merujuk kepada proses si rekomendasi sekolah itu. Itulah yang dimaksud platform ini. Kawan-kawan semua, para pengelola mengalami shock kultur gitu kan, budaya yang berbeda, kultur shock kan gitu kan. Kalau shock kultur berarti stres dulu baru budayanya tumbuh. Kultur shock itu memang secara majemuk dibuat secara nasional sehingga kita harus berubah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah menyiapkan bagaimana platform yang sudah disiapkan secara parsial menjembatani kepada pemerintah daerah sehingga Permendagri yang harus mengakuisisi semua sub-sub indikator kegiatan itu bisa muncul dalam percepatan 9 indikator maupun 14 indikator tersebut. Maka tadi saya sempat mendengar ada yang disebut cempeda. Cempeda itu kan nangka kecil kan, harum sekali baunya. Itulah platform Cempeda, Cek Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Itu adalah migrasi data dari rapor pendidikan langsung keluar dalam rekomendasi markas pemerintah daerah. Fungsinya apa? Dalam rangka penyusunan era Kortek, Renkawal, Rembang, RKPD, dan penetapan APBD. Dari Bapak Ibu sekalian, cek rapor pendidikannya, kemudian platform Merdeka Mengajarnya, masuklah ke arkas, ke markas, baru nanti keluar itu. Salah satu yang akan kita luncurkan pada kesempatan pagi hari ini adalah Cempeda. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi daripada kawan-kawan pelaksana di lapangan. Contoh yang paling gampang, akhir Oktober, tanggal 31 Oktober ini. Untuk pos, ini kan sudah selesai kan harusnya, laporan pos sudah masuk nih. 31, harus selesai. Tanggal 31, pos tahap 2 nih ya harusnya. Ini sudah harus selesai, sudah dicairkan. Ada syarat-syarat khusus pencairan. Kawan-kawan yang ada di BPMP adalah advokat pendamping kepada pemerintah daerah, polisi kebijakan, polisi atas polisi itu. Contoh, Dapodik harusnya selesai tanggal 31 Juli, tak selesai. Kemudian DAK itu harusnya tanggal 30 April kalau tak salah pada waktu itu, tidak selesai. Kemudian pos tahap 1, tahap 2 tidak selesai. Kami hadir di tengah Bapak Ibu sekalian sebagai konsultan. Permasalahannya apa? Tidak selesai. Dulu tidak pernah Pak tak pernah ada. Memang dulu belum ada. Baru ada di tahun 2021-2022 ini. Polisinya hadir. Jadi begitu ada permasalahan bullying di sekolah, kami hadir.
Begitu bos satu belum selesai kami hadir, DAK-nya belum selesai kami hadir. Ya memang karena itu urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dulu Bapak Ibu tidak diawasi, sesuka-sukanya saja. Ini kebijakan bos, ini kebijakan DAK. Jangan pernah berharap sekarang. Bapak Ibu tidak sesuai dengan posnya, APH sudah akan turun tangan sekarang. Makanya sebelum permasalahan seperti Kota Batam terjadi, ada mediasi. SMK Batam, tunjuk jari. SMK, perwakilan Batam, tunjuk jari. Perwakilan Batam di sini tunjuk jari. Ya provinsi ya Batam. SMK dari provinsi. Betapa banyak kalau ini dibongkar, maka kepala sekolah itu tadi berapa persen yang akan masuk bui? Pengelola, Pak saya tidak korupsi. Iya, tetapi asas kepatuhannya tidak diikuti, Pak. Ada dua sumber hukum. Jangan mendahulukan kepatutan karena pimpinan, tetapi kepatuhannya dilanggar. Tetapi laju-laju juga jangan kepatuhannya 100%, kepatutannya tak ada. Mulai sekarang ada polisinya. DAK, jangan macam-macam dengan DAK. Bos, cut off anggaran Arkas, Markas, TAPD, RKPD, Renkat dan penetapan APBD-nya. Sekarang tidak bisa main-main sendiri. Semua urusan yang kongruen dengan pemerintah pusat, duit Bapak Ibu sekalian, ada polisinya sekarang. Pak dulu tak ada dulu. Jangan dibicarakan yang dulu-dulu. Mulai 2022 Anda harus berhati-hati sekarang. Semua dibuka transparan. Mulai dikurangi budaya konvensional. Kalau tidak, penjara akan penuh dengan kepala sekolah, penuh dengan kepala dinas. Begitu. Saya sampaikan di awal, mulai hati-hati dengan seluruh platform, semua terpantau, jangan mendahulukan kepatuhannya dilanggar. Ini pesan moral kepada bupati, wali kota, gubernur. Kebetulan saya sudah cakap dan ketemu dengan mereka semua. Sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak yang terhormat di sana. Ketua dewan sudah saya sampaikan. Kepala dinas seprovinsi sudah saya sampaikan. Mulai hati-hati Pak, jangan dipenuhi penjara itu oleh kita. Silahkan yang lain. Mulai tahun 2022. Bapak Ibu lah yang menjaga keselamatan para pimpinan-pimpinan itu. Makanya Bapak Ibu dihadirkan di majelis yang terhormat ini. Sedikit salah mengentri, habis semua. Ingat, Bapak Ibu lah yang menjaga keselamatan mereka-mereka. Begitu berbicara platform, tak ada lagi yang bermain mata. Pak, saya juga bermain mata, silakan. Mata-mata kuda. Oke. Jadi yang lalu biarlah berlalu. Dunianya sudah berubah dan ini sudah ada SK-nya RI 1. Maka sekarang ini Pak, KPK, BPK bergentayangan di Kepulauan Riau. Kalau Bapak Ibu tak menjaga mereka-mereka, siapa lagi yang akan menjaga tanah Melayu? Maka Bapak Ibu hari ini dihadirkan. Duduklah secara terhormat, dengarkan materinya, siapkan konsensusnya, baru nanti dibicarakan dengan para pemangku kebijakan. Ada dua, kepatuhan baru kepatutan, jangan dibalik. Oke, mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu sekalian dalam menjaga
marwah pimpinan, OPD, satuan pendidikan, guru-gurunya yang mulia ini mendapatkan pahala penggantinya. Amin. Kita memang tidak bisa berdiri di mimbar seperti seorang ustadz dan ustadzah, memberikan ceramah, menyadarkan orang turun dapatkan pahala dan dapatkan koin. Tapi melalui Bapak Ibu lah pembangunan pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau, wabil khusus untuk kabupaten kota bisa terjaga aman, damai, jauh dari hiruk pikuknya politik, perpolitikan maupun suasana yang tidak menentu, asal kita paham tidak terjadi bullying, karimun. Kemarin kami juga udah memediasi sehingga tidak melebar kemana-mana. Karimun, tunjuk jari karimun, bullying dengan kondisi kemarin viral sampai TV One, Ombudsman, Komisi 10 sampai mau turun ke sini semua, tapi sudah terblok sehingga tidak bisa jadi ke sini. Fungsinya advokasi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sehingga tidak melebar kemana-mana. Nah oleh karena itu mudah-mudahan masing-masing bisa saya sampaikan core value ASN itu masih terjaga. Apa Bapak Ibu core value-nya? Berakhlak. Nah ini ASN semua kan ya? ASN semua kan? ASN mau di mana saja, di WC-WC kumuh, di hotel-hotel mewah, di gang-gang sempit, bawalah itu berakhlak. Berakhlak itu adalah akronim, selain itu memang artian yang denotatif, orang yang baik, berakhlak, berorientasi kepada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian ada istrinya, namanya brandingnya, branding employer-nya, ya, branding employer. Apa branding employer? Bangga melayani negara dengan berintegritas. Integritas itu tidak boleh dipukul rata sama-sama, Pak. Integritas itu harus sesuai dengan peran pokok fungsi tugasnya masing-masing. Ya, itu integritas. Intinya kesesuaian antara yang dicakapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Itu namanya integritas. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bersinergi. Langkah pertama akan di launching Cempedak, cek mutu pendidikan Kepulauan Riau sampai setengah hari. Kemudian setelah itu baru perencanaan dan penatausahaan semua platform yang dibekali adalah yang memegang platform. Intinya itu aja, yang dibekali yang memegang platform. Tahun ini sudah ada Balai Platform Teknologi Kemendikbudristek. Jadi ada Pusdatin, di bawahnya ada Balai Platform. Jadi nanti kita akan berhubungan sedikit banyak. Jadi semua platform itu nanti ada di semua di sana. Nah, kita akan diskusi banyak di sana. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau kiranya ada salah kata saya, penyampaian saya agak sedikit melecut, jadikanlah itu obat agar ke depan kita jauh lebih baik lagi. Saya berharap Kepulauan Riau damai selalu, tidak ada hiruk pikuknya. Semakin hari permasalahan pendidikan semakin berkurang, kemudian hiruk pikuknya masalah politik pendidikan berangsur-angsur sudah mulai bisa ditata. Harapannya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami akan hadir untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian apabila ada sedikit kesulitan. Apakah ada jaminan Pak? Bapak menyampaikan itu. Tentunya Pak, ada kontrak-kontrak agreement khusus bagi kami kepada tentunya APH,
apa ya, itu aparat ya istilahnya penegak hukum ya, ada ke Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Ombudsman, KPK, Pak. Jadi kami punya agreement dengan mereka itu. Kalau Bapak Ibu barangkali belum bisa menjangkau ke sana, tetapi kan kami diberikan mandatori untuk ke sana. Sehingga hasil audit Inspektorat Jenderal Kemendikbud kaitannya dengan dana-dana langsung maupun Bawasda yang memang operasional untuk pemerintah daerah, jika ada bermasalah bisa dimediasi, tidak harus kemana-mana. 2, apabila ranahnya udah P21 dan sebagainya, supaya tidak melebar kemana-mana, ada advokasi seperti itu. Dulu tidak ada, tak ada, makanya banyak masalah. Sekarang dibuat rencana-rencana strategis untuk kita semua. Nah, saya mulaikan. Coba kawan-kawan yang memegang platform, kalau bahasanya dulu namanya aplikasi. Sekarang kan kita tak boleh menyebut secara vulgar aplikasi, Pak. Nanti dikira kita aplikasi yang lain, gitu kan. Platform. Kalau dunia pendidikan namanya platform. Kalau untuk komersial luar namanya aplikasi, ada Gojek, ada Grab, ada GoFood dan sebagainya. Khusus pendidikan kita menyebut aplikasi itu dengan platform. Nah, gitu. Sebetulnya makna ininya sama, cuman hanya penyebutan sah legalnya itu, Pak, ya, sah legalnya, supaya kita terbiasa menyebut itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti kegiatan. Mohon apabila budak kecil ini yang masih muda ini bercakap agak sedikit keras di depan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pelecut untuk kita semua. Saya menginginkan Kepulauan Riau dalam 2 tahun ke depan IPM-nya naik, tidak hanya menempati ranking 22, tetapi saya berharap bisa naik ke ranking 17. 2025 saya memetiknya, tetapi saya membangunnya dari 2022, 2023, 2024. Indikatornya ya nanti kita lihat secara bersama-sama dalam platform. Demikian akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fi sahabati Rasulillah. Kegiatan secara resmi dinyatakan dibuka. Buah beri rasanya asam. Biasanya dimakan orang-orang yang dekat-dekat dengan raja. Saya berikan salam sebagai awal pembuka bicara. Kalaupun nak tuan pergi kota Batam, jangan lupa belilah parfum. Tentunya cakap pertama, cakap salam. Mudah-mudahan tuan encik-encik sekalian bisa makful. Anak-anak sudah pintar berpantun semua, cakap kalian sudah pantas. Kita uji nanti di depan mereka semua. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada garda terakhir untuk budaya Melayu. Maka rumus pertama untuk berkegiatan di BPMP Provinsi Kepulauan Riau, berpakailah Melayu kurung. 2, cakaplah memulai pantun agar Melayu ini tidak hilang satu generasi. BPMP adalah garda terakhir, pemerintah daerah adalah mitra kami. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak mafhum dengan regulasi yang sudah ditetapkan Pergub, Perwal, Perwaku, Pergub, maka Melayu kita akan hilang. Maka ada istilah takkan Melayu hilang dari bumi. Makanya Bapak Ibu sekalian diminta untuk bisa beradaptasi dengan pakaian-pakaian seperti ini. Cakaplah membuka pintu palang. Ini tidak ada, hari ini tidak ada. Tapi untuk tamu-tamu khusus
kenegaraan, maka ada pembuka palang pintu. Jadi seperti itu. Kami seperti itu. Ini tidak diada-ada. Bapak Ibu sekalian masuk ke BPMP Kepri, tidak ada pantun, tidak dilayan. Maka di sana ada zona wajib berpantun. Kota Bandar Madani kan, ini Batam ini ya. Kemudian Tanjung Pinang, Bintan. Ini ada yang Tanjung Pinang, ada Bintan. Tunjuk jari. Maka ada surat edaran. Ada tamu yang datang setiap sekolah, kunjungan-kunjungan, monep, visitasi dan sebagainya. Begitu masuk di depan pintu sekolah, maka ada pembuka pintu, palang pintu itu dengan pepantun. Semua ini kita lakukan dalam rangka penguatan budaya. Literasi, ada literasi budaya, ada literasi politik, ada literasi keuangan, ada literasi pengetahuan dan sebagainya. Termasuk juga seperti ini. Maka saya katakan tadi, mudah-mudahan bisa susah-susah Pak kita pakai baju. Bapak Ibu sekalian, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau Bapak Ibu berkegiatan di Jogja, pakai belangkon. Bapak Ibu berkegiatan di Bali, maka pakai udang. Bapak Ibu berkegiatan di Sunda, maka menggunakan cara-cara mereka. Republik ini dibangun karena Melayu. Bahasa Sumpah Pemuda hari ini karena Melayu. Kita harus percaya diri, sumber peradaban kita dari sini. Maka bukan berarti kita memaksakan kepada halayak tuan-tuan Cek-Cekuan, tapi inilah yang menjadi pertanggungjawaban kelak. Anggaran kita, sumber daya manusianya, dan sebagainya. Tetak buluh si panjang buluh, kalaupun kotor, ambil satu, tolong dibersihkan. Tentunya juri jari 10 apabila pengantar kata saya banyak yang salah, tolong kena dimaafkan. Bapak Ibu sekalian, ada pepatah mengatakan ganti menteri, ganti guru-guru. Betul? Ganti rezim, ganti kebijakan. Inilah yang terjadi untuk kita semua. Tetapi sebelum diskusi ini kita lanjutkan, tentunya akan saya sapa dulu teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, utusan-utusan dari pemerintah daerah, OPD, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Tentunya yang saya mulaikan Pak Kadis Provinsi yang dalam hal ini diwakili Bu Dr. Elmi, yang saya hormati kawan saya Pak Samsul. Tentunya perwakilan dari Tanjung Pinang nih Pak ya, Kabupaten Tanjung Pinang kan, Korwas. Bapak Ibu sekalian, para perangkat aparatur sipil negara yang ada di OPD Dinas Pendidikan, dari kepala bidang, kepala seksi, operator, semuanya yang ada di ruangan ini, perwakilan 8 kabupaten kota plus provinsi, 7 kabupaten kota plus provinsi, semua hadir lengkap. 50 terundang, 50 suka. Alhamdulillah wa syukurillah. Kawan-kawan sekalian, narasumber yang hadir, baik yang platformnya adalah daring maupun luring, kawan-kawan panitia yang telah mengantarkan saya. Tentunya bukan pulut sembarang pulut diambillah dari Selat Bintang. Tentunya saya dijemput bukan sembarang dijemput, tapi saya dijemput untuk memberikan pengarahan, kan begitu kan. Berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillah. Bersalawat kepada Rasulullah dengan salawat Nabi, mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya dari kegiatan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kalaupun ada air pergi, tumpahlah di pelantar kering, jadilah basah. Saya cakap Tuan dan Cek-Cek sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan dengan sembah, mudah-mudahan dengan ucap
yang akan saya sampaikan semua Bapak Ibu menjadi selamat. Ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya cakap di awal, regulasi kita berubah, suka tak suka, menolak ataupun menerima. Bapak Ibu pilihannya dua, suka dan menerima. Apa hubungannya dengan saya, Pak? Saya pernah ditanya seperti itu. Itu kan kegiatannya BPM. Siapa bilang ini bukan kegiatan Anda? 50 orang di ruangan ini pulang dari kegiatan ini, tidak menyukseskan visinya RI 1, berarti gagal kegiatan kita. Kegiatan yang Bapak Ibu sekarang hadiri itu bagian tak terpisahkan dari programnya RI 1. Tertulis, termaktub, tersurat di dalam APBN, APBD, PENKI itu penetapan kinerja kalau dalam bahasa akuntabilitas, RKT Bapak Ibu sekalian. Kami mendorong, memfasilitasi. Bapak Ibu, programnya belum berjalan. Iya, karena programnya harus berangkat dulu dari BPMP. Ada pertanyaan, emangnya lo siapa sih Pak? Berani cakap di depan